lagi di channel Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan reportase dan wawancara. Simak videonya ya. The feeling won't let me sleep, 'cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Dalam teknik peliputan berita, reportase punya ruang lingkup lebih luas, sementara wawancara atau interview ruang lingkupnya bersifat terbatas. Wawancara dan reportase termasuk teknik peliputan berita. Dua teknik ini seringkali digunakan dalam jurnalis atau wartawan dalam mengumpulkan informasi dan fakta di lingkungan. Pengertian wawancara menurut Khairul Muslimin dalam buku jurnalistik dasar yaitu kegiatan berupa percakapan atau tanya jawab atau dialog antara pewawancara, dalam hal ini jurnalis dengan narasumber. Tujuan wawancara ialah mendapatkan informasi penjelasan atau mengenai suatu masalah. Dalam teknik peliputan berita, wawancara menjadi teknik yang paling sering digunakan oleh wartawan. Lanjut, pengertian reportase. Mengutip dari buku Cara Praktis Reporter Pemula, yaitu reportase adalah kegiatan peliputan terencana terhadap tempat, peristiwa, situasi, dan kegiatan yang menarik perhatian publik. Ciri utama wawancara ialah melakukan tanya jawab terhadap narasumber, sementara reportase tidak harus dilakukan kepada manusia, karena teknik peliputan berita ini bisa dilakukan terhadap peristiwa, kondisi, atau kejadian tertentu, sementara wawancara tidak selalu harus datang ke tempat kejadian. Contohnya wawancara dengan pejabat. Ini dilakukan di kantor, rumah, kafe, atau tempat lainnya. Dari tujuannya pun wawancara dan reportase berbeda. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, sedangkan reportase ditujukan untuk memberikan informasi agar publik mendapat gambaran mengenai peristiwa di tempat kejadian. Skill yang diperlukan adalah 1. Komunikasi. Skill pertama yang dibutuhkan oleh seorang reporter tentu saja komunikasi. Seorang reporter akan berhadapan dengan banyak orang seperti tim redaksi, narasumber, editor, hingga para pemangku kebijakan dalam sebuah reportase. Oleh karena itu, diperlukan skill komunikasi yang tinggi agar reporter bisa menyampaikan informasi dengan jelas pada berbagai pihak, termasuk publik. 2. Menulis merupakan skill dasar yang wajib dimiliki oleh reporter, terutama yang bergelut di media massa cetak atau online. 3. Rasa ingin tahu. Reporter tidak bisa hanya berpaku pada data, arahan pemimpin redaksi, hingga daftar pertanyaan. Perlu memerlukan rasa ingin tahu yang tinggi dalam sebuah teknik. 4. Riset mendalam. Sebelum memulai reportase, seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Hal pertama yang harus diriset adalah topik yang akan kita sampaikan ke publik. Kedua, analisis nilai-nilai yang berita. Ketiga, yaitu latar belakang yang ada di dalam topik tersebut. Selanjutnya adalah menentukan angle atau sudut pandang yang menarik dan penting. Sebuah reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai publik. Jika banyak reporter sudah mengangkat suatu angle, kamu bisa memilih celah angle lainnya. Ketiga,
Buat daftar pertanyaan sebelum melakukan reportase. Kamu perlu membuat daftar pertanyaan. Fungsinya apa? Untuk memastikan bahwa wawancaramu berjalan sesuai dengan angel yang ingin kamu angkat, yaitu dengan 5W1H. 4. Minta narasumber tidak bicara terlalu cepat. Jangan ragu untuk meminta narasumber agar tidak berbicara dengan terlalu cepat. Pastikan kamu bisa menangkap semua informasi dengan jelas. Alternatif lainnya, kamu bisa merekam wawancara dengan alat atau aplikasi perekam suara. 5. Tanyakan jika ada yang belum jelas. Tidak jarang ada narasumber yang bicara berbelit-belit atau tidak langsung to the point. 6. Klarifikasi, pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan yang dimaksud oleh narasumber. Kamu juga mengonfirmasi hal-hal kecil seperti nama, jabatan, narasumber. Hal itu perlu dilakukan agar tidak ada kesalahan penulisan saat menyampaikan ke publik.